ada yang rasanya semester teman-teman ini kayaknya nggak pernah kuliah hukum pidana sama saya. Yang ngasih siapa mata kuliah hukum pidana? Kalau hukum pidana agak lupa Pak. Tapi kalau hukum acara pidana Bapak yang ngasih mata kuliah. Oke, kalau hukum pidana lupa ya? Pidana kalau saya dulu sama Pak Panhar, Pak. Papan. Oh iya, Pak Panhar. Iya, jangan lupa ya. Kan belum berpuluh-puluh tahun ini ya. Nah, saya aja sudah berpuluh-puluh tahun, mata kuliah saya dulu di ampu dosennya masih ingat saya sampai sekarang. Ya. Nah, itu anu juga tuh apa istilahnya salah satu aspek daya ingat juga tuh. Oke. Jadi sekali lagi saya kasih gambaran begini ya. Hukum itu ilmu hukum ya, pengetahuan ilmu khususnya di bidang hukum pasti berkaitan. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kita tidak bisa memahami hukum pidana tersendiri, hukum pidana saja, nggak bisa. Kita harus juga paham hukum perdata. Ya, dan itu kalau secara sudah lintas ilmu hukum tuh ya. Kalau kita bisa membedakan ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, ada hukum apa lagi, hukum pidana, lain-lain lah kira-kira gitu. Itu saling berkaitan. Pengetahuan kita itu kalau bisa komprehensif meskipun tidak mendalam seluruhnya ya. Nah, kenapa demikian? Karena di antara ilmu-ilmu hukum itu saling menunjang ya. Ini saya bicara dalam tataran yang global dulu. Contoh ya, contoh. Ini contoh nih. Misalnya dalam hukum pidana ya, kita harus tahu juga hukum perdata. Contoh. Nah, contoh misalnya apa? Misalnya dalam kasus pencurian misalnya, ya. Dalam kasus penggelapan, ya. Dalam kasus penggelapan. Wah, ini nggak terasa waktunya. Dalam kasus penggelapan, rasanya saya pernah saya kasih contoh nggak? Dalam kasus penggelapan misalnya tindak pidana penggelapan misalnya, ya. Contoh saya ke suatu toko handphone, ya. Saya beli handphone, ya. Saya beli handphone. Terus saya tanya sama tukang penjualnya, Pak, itu HP yang jangan handphone dah, yang berat lah, misalnya TV misalnya, ya. Itu TV yang di atas itu merek itu sekian, merek apa misalnya gitu, itu berapa harganya? Dia bilang 5 juta misalnya, ya. Terus saya bilang, oke Bu, saya beli. Saya lunasin itu TV-nya, ya. TV-nya saya lunasin. Ini 5 juta ya. Sudah lunas semuanya. Sudah lunas. Tapi TV-nya belum dikasih ke saya. Ya, TV-nya belum dikasih ke saya. Nah, misalnya janjinya nanti diantar dah, misalnya gitu ya. Nanti diantar ke rumah saya besok misalnya. Tahu-tahu besok-besok nggak diantar. TV itu oleh orang lain sama penjual ini dijual lagi. Yang saya sudah bayar tadi TV-nya, TV tinggal satu lah kira-kira gitu. Mungkin karena harganya lebih mahal, dikasih sama ditawarin sama pembeli ini 6 juta. Lumayan kan, lebih 1 juta. Akhirnya si penjual ini dia jual itu ke orang itu. Jadi akhirnya saya duit yang 5 juta saya udah lunasin, nggak datang-datang TV-nya. Nah, dalam kasus seperti ini kira-kira bisa nggak saya laporin ini orang yang penjual ini? Saya anggap ini ada pidana di sini. Itu barang udah saya lunasin, nggak dikasih, dijual ke orang. Nah, ini pertanyaan hukumnya. Nanti kalau Anda jadi sarjana hukum, ahli hukum ya, atau ada di kampung, Anda mungkin baru lulus, ada masyarakat, tetangga, teman, saudara Anda punya kasus, dia tanya, ini kasusnya kayak begini, ini gimana nih? Bisa nggak dilaporin polisi? Nah, coba pertanyaannya begitu terhadap kasus tadi. Ya, saya mohon agar proaktif semua ya, biar enak kita kuliah. Kuliah ini harus dibikin nyaman, happy.
enak itu antara lain kita dialektikanya lancar diskusi ya, dan itu lebih bagus biar pengetahuan kita itu lebih dalam gitu ya. Coba silakan, siapa yang mau jawab nih? Ada yang bisa jawab? Jangan takut salah ya, jangan malu-malu. Belajar itu kalau malu-malu nanti sesat di jalan ya. Pak, Ya, siapa nih? menurut Intan, Pak Intan. Oke, silakan ya. Kalau menurut saya dari kasus yang Bapak uraikan tadi bisa kita laporkan masuk dalam tindakan pidana karena itu termasuk penggelapan. Oke, penggelapan ya. Ini kata Intan. Ada yang lain? Pokoknya intinya ini penggelapan, bisa lapor polisi ya. Penggelapan, ada yang lain? Jangan malu-malu ya, belajar itu jangan malu-malu. Sampaikan aja pendapat. Toh ini kan masih belajar kan. Kecuali Anda ditanya masyarakat, mungkin Anda malu-malu, takut salah-salah. Kalau Anda ragu ya jangan jawab, takutnya nanti dibilang gimana sih ini sarjana hukum ini. Nah, kalau itu kan sudah praktek, kalau ini kan Anda belum praktek nih ya. Mumpung masih belajar, sampaikan secara secara berani, terbuka tanggapan Anda. Toh juga nggak ada resikonya kok. Silakan yang lain. Tadi kata Intan, peristiwa tadi itu bisa disebut sebagai peristiwa hukum pidana, tindak pidana penggelapan. Berarti pasal 372, kira-kira begitulah. Nah, pendapat yang lain ada? Apakah yang pro atau kontra? Silakan. Izin jawab, Pak. Ya. Kalau dilihat dari contoh kasus yang Bapak urai tadi, kalau masuk kepolisian itu dia jatuhnya delik aduan, Pak. Pertama itu, kedua pasalnya 378 karena sebelumnya kan udah ada perjanjian bahwa barang akan dikirim pada tanggal sekian namun pada kenyataannya dan pada hari hanya barang tersebut tidak kunjung sampai. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Itu dari Iqbal ya? Iqbal, Pak. Iya, Oke, kata Iqbal ini pidana juga, tapi ini delik aduan. Pasalnya 378. Ada yang lain? Ini artinya Intan dan Iqbal tetap mengkualifikasi ini sebagai tindak pidana. Cuma perbedaannya Intan 372 penggelapan, Iqbal 378 penipuan. Ada nggak yang pandangan lain yang berbeda? Masih ada? Iqbal sama Intan, ini kayak kuis aja nih. Tetap pada pendapat ya? Iya, Pak. Oke, yang lain ada? Kalau nggak ada yang lain, oke, saya tanggapi. Nah, saya menghargai jawaban Anda ya. Saya menghargai jawaban Anda dan keberanian Anda. Itu yang poin pertama. Tapi dengan mohon maaf, pada saat ini Anda belum beruntung. Kira-kira begitu ya. Coba di kesempatan lainnya. Jadi belum bisa dapat hadiah lah kira-kira gitu ya. Nah, itulah pentingnya saya bilang tadi, saudara, ini Anda camkan banget ya. Saya sebagai orang praktisi ya, bukan saja akademisi ya, tapi praktisi, advokat, itu menghadapi hal-hal seperti ini di masyarakat pasti ya. Apakah dengan sesama rekan pengacara berdebat atau dengan polisi ya. Nah, kalau sama polisi itu kadang-kadang kita bisa maklumi karena tidak semua polisi yang menyidik perkara itu latar belakangnya sarjana hukum. Banyak polisi yang lulusan SMA jadi penyidik, yang lulusan sarjana ekonomi jadi penyidik, kan jaka sembung nih ojek kan nggak nyambung kan. Nah, tapi karena dia polisi ya percaya diri seolah-olah ya itulah. Nah, tapi kalau sebagai orang yang kuliah hukum kan pasti jadi suatu hal yang yang memprihatinkan kalau dia advokat, pengacara, terus misalnya jawabnya salah-salah misalnya, itu kan memprihatinkan. Tapi ini karena saudara-saudara masih belajar kan kita maklumi. Nah saudara, itulah pentingnya saya katakan tadi, kita belajar itu
tidak bisa belajar hukum angsi. Kita harus belajar yang lain juga, hukum perdata. Peristiwa ini tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum pidana. Nah, memang yang gini-gini agak rumit dikit, perlu pembelajaran yang mendalam. Di polisi pun kalau hadapi kasus kayak gini, jawabannya seperti Intan dan Iqbal tadi, pasti kebanyakan begitu. Ini penipuan. Kamu bilang mau antar besok, kok kamu nggak ngantarin TV-nya? Kenapa kamu jual? Itu kamu nipu. Nah, itu kalau polisi kebanyakan begitu. Karena saya sih kadang-kala maklumi saja karena tidak belajar hukum. Terus bacaannya kan cuma lihat KUH pidana saja. Nah, belajar itu bacaannya harus panjang, jangan sepotong ya. Nah, maka perlu saya selalu tekankan baca buku, beli buku ya. Saya bukan mau narsis ya, sombong-sombongan. Ini buku saya kalau dihitung bisa ribuan, udah 6 ribuan ini ya. Nah, ini dalam berbagai, kelihatan nggak? Oke, saya bukan nyombong diri ya, ini niat saya, niat baik untuk memberi motivasi ya. Buku saya itu sampai di atas-atas, udah nggak cukup, di bawah-bawah, ada di sebelah sana lagi ya. Nah, kalau kita banyak baca saudara, wawasan kita luas ya. Kayak kalau orang berantem bela diri. Jurusnya kalau sudah jurus tinggi, ya itu dia bisa mobilenya itu bisa sangat variatif. Kalau jurusnya masih jurus rendahan ya, masih sabuk berapa itu sama seperti orang belajar. Kalau belajarnya banyak, baca bukunya banyak, wawasannya luas, berdebatnya enak. Tapi seperti orang bela diri tadi, kalau jurusnya itu doang, berhadapan sama orang yang jurusnya dia bisa terbang ya, bisa jungkir balik di udara gitu. Nah, itu kan lain tuh pasti kan. Nah, dalam praktek itu kita sering menghadapi seperti itu, perdebatan seperti ini ya. Nah, dan saya akhirnya dalam beberapa kali kasus kayak gini, saya harus hati-hati maksudnya pandai mencari momen supaya tidak tersinggung itu polisi. Kita jelaskan secara baik-baik dengan argumen yang logis dan itu tidak membuat dia tersinggung. Nah, kembali ke tadi, ini kenapa bukan pidana? Nah, maka itu penting tadi, harus juga memahami ilmu hukum perdata. Nah, tidak pidananya begini, saudara-saudara. Kalau ini kasus perdata udah pasti tutup muka, ini dibilang one prestasi, pasti tuh ya. Itu nggak perlu baca referensi banyak lagi ya, karena ini ada hubungan perjanjian jual beli. Tapi salah satu tidak penuhi prestasi, si penjual janji mau antar, tahu-tahu nggak diantar. Kenapa saya bilang ini bukan saya, ini ilmu hukum yang bicara ya. Saya kan cuma belajar aja. Kenapa ini bukan pidana? Nah, dia perlu penjelasan hukum perdata tadi ya, saudara ya. Kita bisa menjelaskan dengan hukum perdata. Jadi hukum perdata yang membantu supaya peristiwa ini bisa kita ketahui secara terang benderang ini masuk pidana atau tidak. Kenapa bukan pidana? Nah, dengerin secara baik-baik. Jual beli, ini kan awalnya dari jual beli. Jual beli itu peristiwa hukum perdata kan? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Dalam peristiwa hukum perdata itu memang bisa ada timbul peristiwa hukum pidana, tapi tidak otomatis ya. Tidak selalu dalam peristiwa perdata otomatis pidana. Lihat dulu unsurnya terpenuhi enggak. Nah, unsur pencurian itu apa? Mengambil barang milik ya. Barang milik orang lain, apakah seluruhnya atau sebagian. Meskipun tadi Intan nggak menjelaskan ya, tapi karena dia bilang pasal 372 tadi ya. Iya. Penggelapan, Pak. Oke, 372 penggelapan ya. Pokoknya pasal penggelapan lah, barang milik orang lain. Berarti Intan menganggap bahwa ini televisi milik si pembeli ya, yang sudah dilunasi ya. Begitu kan? Iya kan? Pak. Iya benar ya? Iya Intan ya? Iya, Pak, ya. Oke, kan logikanya begitu. Kalau kita bilang penggelapan, berarti itu kan bukan milik penjual lagi kan, pasti milik pembeli. Kalau milik penjual ya bukan penggelapan namanya. Nah, itu berarti ada unsur milik
orang lain di situ. Nah, pertanyaan hukumnya, apakah TV itu sudah milik orang lain, dalam hal ini pembeli? Nah, yang bisa menjelaskan ini, pasal itu nggak ada penjelasannya di situ. Yang bisa menjelaskan adalah hukum perdata. Hukum perdata yang mana? Hukum perdata tentang namanya itu peralihan kepemilikan. Saya nggak tahu Anda ada sempat belajar nggak. Nah, saudara dengarin ya. Dalam hukum perdata ada namanya peralihan kepemilikan. Kapan suatu hak milik itu beralih, ya? Dalam hal misalnya jual beli, kapan itu kepemilikan itu beralih, ya? Nah, berbeda lagi nanti tuh peralihan kepemilikan itu dia beralih kepemilikannya tergantung bendanya. Nah, banyak lagi pelajaran hukum perdatanya. Benda dalam hukum perdata itu macam-macam. Ada benda bergerak, tidak bergerak, ya. Ada berwujud, tidak berwujud. Nah, perbedaan-perbedaan benda-benda itu, saudara, juga mempengaruhi atau juga berbeda dari sisi cara mengalihkan kepemilikannya. Contoh, tanah itu benda nggak? Benda, Pak. Benda. Masuknya kategori apa? Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak. Untuk mengalihkan kepemilikan, misalnya dengan jual, ya, jual beli tanah misalnya. Saya beli tanah Iqbal. Saya udah lunasin, tapi baru di atas kwitansi. Bisa nggak dibilang itu tanah sudah milik saya? Belum, Pak, karena belum ada AJB-nya. Ah, pintar loh kalau begitu. Artinya, kan nggak mungkin diserahin toh tanah tadi kan? Betul, Pak. Kan bukan kayak TV. Misalnya, Pak Idris ini tanahnya saya kasih ya. Kan dia nggak bergerak. Gimana caranya kamu serahin itu tanah kan? Atau bisa nggak dengan cara gini, ini Pak Idris tanahnya, ini saya kan tinggalin, udah saya kosongin. Pak Idris silakan masuk, tempatin. Bisa nggak kayak gitu? Oke, ini memang agak rumit dikit. Saya langsung jawab saja. Tidak bisa. Meskipun Iqbal bilang, Pak Idris ini tanahnya udah saya kosongin. Terus saya masuk. Dengan saya masuk, bisa nggak dibilang tanah itu sudah milik saya? Sudah diserahin. Tetap belum. Karena belum ada akte jual beli. Artinya, peralihan kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak seperti tanah, ya. Ini coba dicermati betul-betul ya, saudara. Ini ilmu penting sekali nih ya. Kalau dalam praktek saya, ini saya sering bikin legal audit yang gini-gini buat Bareskrim, buat Polri ya, di kantor lama saya dulu. Tanah tadi belum menjadi milik saya meskipun saya sudah lunasin ke Iqbal karena belum dibuat akte jual beli. Nah, dalam prinsip hukum perdata, suatu hak milik atas suatu benda tidak bergerak seperti tanah itu baru bisa beralih kepemilikan dari Iqbal ke saya kalau kita sudah tanda tangan akte jual beli. Itu namanya akta pantransfering. Jadi akte jual beli itu dengan ditandatangani, maka secara hukum keperdataan disitulah sudah terjadi peralihan kepemilikan. Hak milik Iqbal atas tanah sudah beralih ke saya. Selama tidak ditandatangani akte jual beli, maka tanah itu kepemilikannya belum beralih. Meskipun saya sudah lunasin. Atau sebaliknya, bisa jadi saya belum lunasin, jangankan lunasin, 1 perak pun belum saya bayar. Ya, tapi kita sudah bikin akte jual beli misalnya. Ya, secara hukum bisa dikatakan itu sudah terjadi peralihan kepemilikan. Nah, meskipun nanti ada problem lain ya, kalau tanda tangan akte jual beli kan biasanya sudah ditulis, sudah lunas. Karena jual beli kita, hukum tanah kita itu, jual beli itu harus tunai dan terang ya. Jadi nggak boleh utang-utang. Akte jual beli itu nggak mungkin di aktenya ditulis DP sekian, nggak mungkin. Ya, akte jual beli itu pasti sudah lunas karena sistem hukum tanah kita begitu. Kita kembali ke hukum benda yang lain, benda bergerak. TV tadi benda bergerak nggak? TV benda bergerak apa tidak bergerak? Benda bergerak, Pak. Bergerak. Bergerak itu dibagi lagi tuh, banyak lagi tuh bergerak. Bergerak karena sifatnya seperti hewan. Bergerak karena bukan sifatnya. TV, dia bergerak tapi bukan sifatnya bergerak. Kecuali digerakkan oleh manusia. Kalau nggak ada kelihatan orang gerakin ya hantu mungkin tuh ya. Nah, TV tadi termasuk benda bergerak. Nah, hukum perdata mengatakan bahwa peralihan benda bergerak seperti TV
itu bisa terjadi dengan penyerahan secara nyata. Ya, penyerahan secara nyata. Nah, tadi saya beli TV, saya sudah lunasin. Tapi si pembeli tadi, penjual tadi belum menyerahkan itu TV ke saya. Penyerahannya nanti dengan cara apa? Dia bilang nanti dia antarin. Nah, karena belum diserahkan ke saya, secara hukum itu TV belum milik saya. Masih milik si penjual. Meskipun saya sudah melunasi TV itu. Jadi ini ada hal yang berbeda lagi nih. Jadi soal pembayaran lunas itu tersendiri, tapi soal peralihan hak itu sisi lain, ya. Jadi pelunasan itu tidak otomatis menjadikan saya memiliki benda itu. Benda itu baru milik saya menurut hukum harus diserahkan secara nyata. Nah, karena tadi benda TV tadi belum diserahkan ke saya, maka secara hukum TV tadi belum milik saya. Nah, kalau kemudian si penjual menjualnya kepada orang lain, tetap dia melanggar hukum, tapi melanggar hukum perdata. Dia waran prestasi. Nah, saya bisa nuntut dia secara perdata, ganti rugi, balikin duit saya 5 juta, dan mungkin ganti rugi lain, misalnya ganti rugi yang imaterial lah, ya. Nah, misalnya imaterial itu gara-gara TV itu saya jadi begini atau begini, itu yang tidak bisa diukur, tapi memang agak abstrak. Tapi kalau yang jelas-jelas itu 5 juta karena yang saya sudah bayarkan. Nah, jadi peristiwa tadi tidak bisa kita lapor polisi. Memang kalau Anda lapor polisi, kebanyakan polisi bilang pidana, penipuan lah, penggelapan lah. Tapi nanti kalau sampai jaksa yang baca cermat, yang punya ilmu hukum yang benar, ya, kadang-kala lolos juga di jaksa sampai ke pengadilan. Ya, kalau hakimnya belajar hukum yang benar, itu pasti terdakwanya diputus bebas. Peristiwa itu terbukti tapi bukan pidana, itu peristiwa perdata. Nah, jadi bukan penggelapan, juga bukan penipuan. Nah, itulah pentingnya saya bilang tadi, memahami hukum pidana tidak bisa sendiri, dia perlu bantuan hukum perdata juga. Apalagi kalau menghadapi kasus-kasus seperti gini. Nah, beda kalau kasus pembunuhan, ya itu nggak perlu hukum perdata lagi. Namanya membunuh itu apakah diperjanjikan atau tidak, itu kriminal sudah. Ya, nggak perlu bantuan hukum lain tuh. Maksudnya untuk menerangkan apakah ini unsur pembunuhannya terpenuhi atau enggak. Ya kalau orang udah dibunuh nyawanya hilang, ya tinggal paling itu hukum pidana yang lain. Misalnya ini apakah ada unsur paksaan, ada unsur ketidaksengajaan dan lain sebagainya. Tapi dalam contoh kasus TV tadi, itu perlu bantuan hukum perdata untuk menjelaskan masalah kepemilikan tadi. Ya, kira-kira jelas penjelasan saya? Jelas. Ya, memang contoh ini agak berat dikit ya, berat dalam arti karena dalam praktek biasanya kebanyakan tidak semua orang bisa memahami ini secara benar ya. Kebanyakan polisi kalau menghadapi kasus kayak gini ya sama seperti Intan dan Iqbal, pasti bilang itu pidana. Tapi kalau tanya kepada orang yang betul-betul belajar, dia akan jawab ini bukan pidana. Ya memang kita ngelihatnya, tapi ini kok kan jahat ini orang nih. Memang kelihatan, kalau jahat kan bisa kriminal. Maksudnya kelihatan ini nggak benar ini orang. Kita udah bayar lunas 5 juta, dijualin ke orang. Memang kita jadi dirugikan, tapi dirugikan itu kan tidak selamanya pidana kan. Dia melawan hukum lah kira-kira gitu. Ini orang melanggar hukum nih, betul melanggar hukum. Ya, dia menyimpang dari aturan hukum. Tapi aturan hukum itu aturan hukum mana? Bukan pidana. Kalau pidana itu ada unsurnya. Nah, unsurnya apa? Milik orang lain. Nah, tinggal dibaca secara keperdataan. Apakah dengan saya lunasi itu sudah milik kita? Nah, baca lagi penjelasan hukum perdatanya. Oh, ini beli TV benda bergerak. Gimana sih TV itu supaya bisa jadi milik saya? Oh, ada namanya penyerahan, harus secara nyata. Dia udah serahin belum? Kalau dia belum serahin, belum bisa. Nah, kecuali begini, diakalin begini, ya. Diangkat itu TV, ya. Pak Idris ini TV-nya. Dia serahin ke saya kan? Saya gotong nih, aduh berat sekali ini TV-nya. Dia udah diserahin. Kebetulan saya lagi mau jalan-jalan shopping. Saya bilang, Pak, ini saya susah lagi mau belanja kalau bawa ini TV. Saya titipin ya Pak TV-nya. Nanti saya balik lagi. Tahu-tahu saya balik, ada yang datang nawarin 6 juta dijual.
Kalau seperti itu baru pidana. Pasal penggelapan tuh, ya. Karena kenapa penggelapan? Karena itu barang punya saya kan. Dia sudah serahkan tadi tuh. Jadi dia serahkan secara hukum kepemilikannya udah beralih ke saya. Nah tapi karena saya masih jalan-jalan, repot saya bawa, saya titipin Pak. Tapi saya titip dulu ya Pak ya. Nah jadi hukum itu tipis-tipis tuh ya, tipis-tipis ininya. Oke kita lanjut ya. Ini memang agak menyimpang dikit meskipun masih relevan dan memang agak lama saya jelasin, tapi saya pikir ini penting ya buat bekal saudara nanti. Oke kita lanjut biar waktu kita bisa capai semua dengan materi yang ada. Pasal tindak pidana penggelapan ini diatur dalam KUH pidana. Ada beberapa pasal ya saudara. Ada pasal 372 ini disebut dengan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok ya. Kemudian tindak pidana penggelapan ringan itu di pasal 373. Terus penggelapan dalam bentuk yang diperberat ya. Jadi ada penggelapan ringan. Terus ada penggelapan berat. Itu nanti kaitan dengan ancaman hukumnya. Itu diatur di pasal 374 dan pasal 375. Masih ada yang bawa KUH pidana? Ada Pak. Ada, oke. Ada Pak. Nah, unsur-unsur pasal 372 saudara, ya. Nah, ini unsur-unsurnya meskipun dalam praktek ya, sekali lagi saya ingatin, unsur-unsur atau pemecahan unsur seperti ini kadangkala bervariasi ya. Antara jaksa dengan pengacara sering bervariasi, tapi tetap tidak lari dari narasi dalam pasal itu. Cuma ketika dipecah, dikonstruksi, dibuat item per item, kadangkala itu ada yang misalnya ini dengan sengaja melawan hukum. Nah, ada dalam praktek langsung disambung memiliki ya, biasanya begitu. Tapi tetap dalam redaksi kalimat pasal itu. Nah, ini pasal 372 barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana dengan diancam pidana paling lama 4 tahun ya. Bahasanya itu diancam ya. Ingat waktu dulu kita ada pasal pengancaman itu namanya ancaman itu belum terjadi. Kalau ini konotasinya beda nih. Kalau tulisnya apa? Dipidana ya. Kalau ditulisin dipidana ini kan diancam ya. Kalau dipidana itu berarti kan mestinya nggak boleh lari dari 4 tahun tuh. Tapi karena diancam, nah ini bahasa hukumnya implikasinya beda nih. Ancamannya itu 4 tahun paling lama. Ancaman. Nah, sehingga demikian karena itu baru ancaman ya nanti terserah hakim mau putus berapa, mau putus 4 ke, mau putus 3 ke, mau putus 2 ke. Yang penting tidak boleh lebih dari 4. Itu seperti yang dulu sudah kita jelaskan ya. Oke, terus pasal 372 ya, dari unsur-unsur tadi coba kita lihat penjelasan secara singkat dari masing-masing unsur itu ya. Jadi saudara-saudara, pemecahan unsur seperti ini sengaja saya buat. Kalau di PPT aslinya memang nggak ada seperti ini ya. Ini saya buat lebih praktikal. Jadi saudara belajar lebih praktis gitu ya. Penerapannya lebih praktikal gitu biar lebih paham. Nah, sehingga nanti saudara dalam menghadapi contoh kasus seperti tadi ya, yang cerita saya pembelian TV tadi, untuk diterapkan ke pasal mana, itu saudara enak tuh, saudara pecah dulu barang siapa. Misalnya bisa nggak ini pasal 372? Apa sih unsurnya? Oke, coba kita bikin satu-satu. Barang siapa? Oh, ada si itu tuh. Ya, yang tukang jual TV tuh. Dengan melawan hukum, apalagi dijelaskan. Pasti nanti kalau yang tadi, kasus tadi akan ketemu barang siapa ada terpenuhi. Ya. Dengan sengaja melawan hukum, bolehlah dibilang melawan hukum lah. Ya, dia menjual TV yang sudah saya bayar itu bisa dibilang melawan hukum. Ya, memiliki barang sesuatu ada barangnya. Ya. TV tadi. Nah, milik orang lain. Nah, pertanyaannya milik saya enggak itu TV? Nah, di situ akan perlu jawaban yang panjang tuh. Ya, yang saya jelaskan tadi itu bahwa itu bukan milik saya, ya, belum bisa dimilik saya dengan penjelasan hukum perdata tadi bahwa peralihan kepemilikan benda dalam hukum perdata itu berbeda-beda, baik berbeda-beda
benda tidak bergerak dengan akte notaris, akte jual beli, PPAT. Kalau benda tidak bergerak seperti TV tidak perlu akte, tidak perlu ke notaris, cukup secara nyata diserahkan. Pak Idris, ini TV-nya, penyerahan secara nyata namanya. Nah, tapi kalau jual beli tanah, kan tanah tidak bergerak, tidak mungkin diserah-serahin, harus ke notaris, PPAT buat akte. Nah, jadi milik orang lain terpenuhi enggak? Nah, disitulah tadi penjelasan yang penting yang saya sampaikan tadi. Sehingga ada kesimpulan tadi, berarti benda itu tadi, TV, belum milik saya karena belum diserahkan. Nah, karena itu berarti unsur ini tidak terpenuhi. Nah, prinsipnya, saudara, salah satu saja unsur dalam satu pasal itu tidak terpenuhi, satu saja. Yang lainnya terpenuhi nih. Ada barang ya, melawan hukum misalnya, memiliki, bolehlah dibilang dia jual seperti punya dia aja. Nah, tapi masih ada pertanyaan lain, apakah itu milik saya? Nah, kalau ini tidak terpenuhi, ya gugur tuh pasal 772 tadi. Ambruk sudah, oh berarti nggak bisa. Ya, ingat, salah satu unsur saja dalam satu pasal yang tidak terpenuhi oleh suatu peristiwa tertentu, maka peristiwa itu tidak bisa dikenakan dengan pasal itu. Nah, mungkin bisa jadi ada kasus pidana juga, tapi mungkin penipuan misalnya, ya. Tapi yang diterapkan pasal 372 misalnya. Nah, berarti kalau tindak peristiwanya itu penipuan, diterapkan pasal 372, ketika dipecah unsur-unsurnya seperti ini, pasti juga ketahuan tuh, kelihatan. Ya, oh bukan penipuan, bukan penggelapan ini masuknya penipuan mestinya. Nah, itu maka pentingnya sekali lagi saya tekankan, perlu Anda bisa belajar buat satu kasus, terus Anda pecah-pecah dengan unsur-unsurnya. Oke, kita sekarang lihat secara garis besar unsur-unsur pasalnya. Pasal 372, barang siapa? Siapa saja, ya, manusia ya. Ingat, KUH pidana kita masih menganut bahwa subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana itu hanya manusia, ya. Subjek hukum itu secara ilmu hukum ada dua, manusia alamiah, ya, dan badan hukum, ya, atau sekarang juga ada namanya korporasi. Nah, kalau korporasi, badan hukum itu salah satu bentuk korporasi. Kalau korporasi itu pengertiannya luas ya, tidak terbatas pada badan hukum. Jadi korporasi itu bisa termasuk CP firma yang bukan badan hukum ya, tapi dia tetap sebagai subjek hukum. Nah, KUH pidana kita, saudara, hanya mengenal pelaku tindak pidana itu manusia. Jadi tidak ada badan hukum. Nah, jadi unsur barang siapa ini manusia. Nah, sepanjang dia memenuhi syarat untuk bisa dipidana. Misalnya dia tidak gila. Nah, kalau ini perlu bantuan hukum pidana nih ya. Nah, apa sih syarat seseorang dimintakan pertanggungjawaban pidana? Nah, perlu penjelasan ini. Nah, bisa jadi ada satu kasus penggelapan, tapi yang menggelapkan orang gila, misalnya, ya, tetap juga dihadapkan ke pengadilan orang gilanya, ya, sama pengacaranya, pembelanya, dia bisa patahkan itu tuntutan jaksa karena unsur barang siapanya tidak terpenuhi, ya, orangnya memang ada, manusia itu ada, tapi tidak terpenuhi sebagai orang yang bisa dipidana karena ada aspek tidak cakap untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, kalau masih ingat hukum pidana yang Anda pelajari, itu kan banyak tuh, ya. Hal-hal yang bisa, kalau nggak salah ada juga mata kuliahnya, ya. Yang menjadikan gugurnya tuntutan kan, kalau tidak salah, ya. Antara lain mungkin kalau barang siapa ya orangnya gila tadi, atau pokoknya tidak cakap lah, atau dia melakukan tindak pidana itu karena ada daya paksa misalnya ya. Jadi bisa jadi perbuatannya itu terpenuhi, membunuh misalnya, tapi karena daya paksa. Ya, dia si cakap, bukan orang gila. Tapi ada aspek lain yang bisa membuat dia jadi dia tidak bisa dipidana. Misalnya antara lain tadi daya paksa misalnya. Terus unsur lain dengan sengaja. Sengaja itu apa sih? Sengaja itu menghendaki, mengetahui, ya, sadar gitu, tahu, dan ada niat kehendaki.
Nah, ini yang Anda belajar di hukum pidana nih ya. Kalau di tindak pidana tertentu ndak ada nih ya, ndak ada materinya. Dan melawan hukum. Melawan hukum itu apa sih ya? Secara garis besar antara lain pengertiannya, melawan hukum itu adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak-hak orang misalnya. Ya. Dalam contoh kasus apa? Kalau kasus TV tadi karena bukan penggelapan, misalnya contoh kasus TV tadi tapi yang kedua, contoh yang saya bikin yang kedua, yang tadi sudah ada penyerahan ke saya, terus saya pas angkat jalan-jalan, ribet, saya balik ke toko si penjualnya, Pak ini saya nitip ya. Nah, berarti itu barang saya sudah, cuma saya nitip jatuhnya. Nah, kalau dia jual, berarti kan itu kan dia bertindak seolah-olah dia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan hak saya. Ya karena itu TV hak saya, tapi dia kok jual ke orang lain, berarti dia melanggar hak saya. Hak saya mana? Hak saya terhadap TV itu. Karena itu TV milik saya gitu ya. Memiliki ya, perbuatan menguasai satu benda seolah-olah sebagai pemilik, padahal ia bukan pemilik. Nah, dalam peristiwa jual TV yang kedua ya, ingat bukan TV yang pertama tadi yang belum diserahin, tapi ini saya kasih contoh biar nggak ada saya buat contoh baru lagi. Ini anggap aja contoh kita yang kedua tadi itu penggelapan ya. Jadi yang tadi saya sudah diserahin, saya titip lagi. Nah, unsur memilikinya di mana ya? Memiliki itu adalah suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah dia sebagai pemiliknya, padahal dia bukan pemilik. Nah, dalam contoh kasus tadi, si penjual ini ketika dia menjual TV saya tadi, itu udah TV saya kan, saya istilahkan TV saya sudah. Ya, dia kok seolah-olah itu TV dia. Nah, padahal itu bukan TV dia, itu TV saya. Jadi dengan dia menjual TV ke orang lain, TV saya tadi, dia telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik televisi itu. Padahal TV itu adalah bukan punya dia lagi, itu sudah punya saya. Nah, makanya mungkin Anda mungkin sering ya dalam praktek, mungkin ada kasus-kasus tertentu ya, biasanya Anda bilang begini, tas saya mana? Saya pinjamin ke teman saya. Nah, mungkin kalau kesal sama temannya bilang gini, lu gimana sih? Kayak kamu punya aja tas itu. Ya kan? Emang kamu punya tas itu? Ya, artinya kalau temanmu kayak gitu kan berarti dia seperti dia punya tas kan jadinya. Kalau dia punya tas sih nggak masalah, dia mau jual ke siapa ke orang punya dia kan. Tapi kalau punya orang lain kan jangan bertindak seperti punya kita kan. Nah, itu contohnya begitulah kira-kira. Kayak TV tadi, ini kok dia jual TV saya seperti TV dia saja. Padahal itu kan bukan TV dia, itu kan TV saya kan. Nah, jadi perbuatan dia menjual ke orang lain tadi TV saya tadi, dia telah bertindak seolah-olah seperti itu TV milik dia gitu. Nah, kira-kira begitu pengertiannya ya, memiliki itu. Jadi pengertian memiliki di situ saudara, bukan dia miliki untuk dirinya sendiri, enggak. Ya, kalau dia tetap simpan di situ kan itu tidak ada penggelapan kan. Ya, tinggal kita minta aja kan. Tapi dalam berbagai contoh pengertian memiliki itu ini ada di sini saya ada tulis nih. Wujud perbuatan memiliki ya. Kelihatan nggak ini ya? Nampak nggak ini? Wujud perbuatan memiliki. Bisa dibaca nggak ini? Ini kebaca nggak wujud perbuatan memiliki? Kebaca Pak. Kebaca ya? Oke ya. Nah, wujud artinya bentuk perbuatan memiliki itu bisa dengan cara beragam, antara lain menjual. Ya. Jadi contoh kasus TV tadi, si penjual tadi dia menjual kembali TV saya tadi itu. Atau menukarkan, menghibahkan, menggadaikan, ya. Melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menjadikan saya tadi dalam kasus TV tadi hilang kepemilikan saya terhadap TV itu, terhadap benda itu. Ya, dengan cara dia tukarkan, dia hibahkan, dia gadaikan. Ya, itu pengertiannya begitu. Jadi perbuatan dia menjual tadi itu seperti tadi saya katakan dia seperti si penjual tadi
bertindak seolah-olah dia sebagai pemilik. Nah, padahal dia bukan pemilik. Kalau tipenya itu dia punya, ya nggak ada masalah, terserah dia kan. Nah, dalam contoh yang pertama tadi, contoh pertama ya, yang dia belum serahkan, memang itu masih milik dia, belum milik saya karena belum terjadi peralihan kepemilikan, belum terjadi penyerahan, ya. Memang masih milik dia. Cuma karena sudah ada perjanjian jual beli dan kalau dia langgar, memang dia tidak terpenuhi unsur memiliki ini, ya. Karena itu belum milik saya. Cuma dia melanggar hukum perdata, ingkar janji, wan prestasi. Nah, tapi dalam contoh kasus yang kedua, yang TV itu sudah milik saya karena sudah diserahkan. Ketika dia jual itu TV, maka dia telah bertindak seolah-olah seperti orang yang punya TV tadi. Padahal itu TV sudah milik saya. Nah, dalam konteks itu yang saya bilang tadi, sering dalam kebiasaan kita sehari-hari, dalam contoh misalnya tas Anda dijual sama temanmu, dia titipin atau dia pinjamin tasnya. Misalnya Iqbal pinjam tas Intan, tahu-tahu tanpa persetujuan Intan, Iqbal jual tas Intan. Nah, berantem itu Iqbal sama Intan, ya kan? Intan pasti bisa ngomong, lu nih kayak tas lu aja, kasar ngomong gitulah. Emang itu tas kamu, ya kan? Nah, itu begitu tuh maknanya tuh. Artinya dia telah bertindak, si Iqbal tadi yang menjual tas Intan tanpa izin tadi, Iqbal telah bertindak seolah-olah seperti yang punya tas. Padahal yang punya tas itu bukan Iqbal, yang punya tas itu Intan. Nah, itu pengertiannya begitu, ya. Nah, wujud perbuatan memiliki tadi macam-macam, menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan lain sebagainya. Yang pada intinya berakibat pada orang yang punya barang tadi, ya, barang milik orang lain tadi menjadi hilang, ya, hak kepemilikannya atas benda yang tadi, ya, yang digelapkan oleh si pelaku tadi. Nah, kemudian unsur yang berikutnya, unsur barang sesuatu, yaitu berarti benda, ya. Nah, barang sesuatu. Nah, perlu Anda camkan juga, saudara, dalam tindak pidana penggelapan ini, yang bisa terjadi dalam tindak pidana penggelapan itu barang-barang yang hanya barang bergerak yang berwujud, ya. Jadi tidak semua barang, ya. Memang di pasalnya itu tidak disebutkan, ya. Kalau tidak salah tidak ada di unsur pasalnya itu. Cuma ilmu hukum menjelaskan bahwa dan dalam praktek peradilan itu pengertian barang di situ hanya terkait dengan barang-barang bergerak yang berwujud. Contoh TV tadi, ya, benda bergerak berwujud, bisa dilihat wujudnya, ya. Nah, TV kan benda bergerak terus berwujud. Ada benda berwujud tapi tidak bergerak seperti tanah. Nah, tanah itu benda berwujud. Pengertian berwujud itu artinya bisa dilihat itu wujudnya, tanahnya, barangnya, bendanya. Tapi dia kategori benda tidak bergerak, ya, nggak mungkin digerak-gerakin. Nah, ada benda bergerak lagi, tapi oleh hukum digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Contohnya kapal besar, ya, itu benda bergerak sebetulnya secara sifatnya, secara dia berwujud dan sifatnya sebetulnya bisa digerakin. Tapi oleh hukum dikasih seperti dikasih mahkota gitu, ini kategorinya benda tidak bergerak. Sehingga untuk menjual beli kapal itu tidak cukup dengan penyerahan seperti TV tadi. Nah, dia harus melalui akte, seperti akte pejabat pembuat akte tanah, itu nanti ada tuh akte peralihan kepemilikan kapal, akta hipotik namanya, ya. Nah, itu akte hipotik itu ada pejabat di kantor pelayaran yang biasa buat akte jual beli kapal. Jadi kapal itu dia benda bergerak memang secara kasat mata berwujud bergerak, tapi oleh hukum dikategorikan sebagai benda yang kalau dialihkan hak miliknya itu sama seperti benda tidak bergerak harus dengan akte pantransferring, ya. Nah, sehingga dengan itu saudara tidak mungkin ada tindak pidana penggelapan atas satu bidang tanah. Nah, tidak mungkin tuh, ya. Nah, jadi nggak mungkin tanah itu digelapkan, ya, kecuali tanah dalam bentuk tanah yang bukan dalam bentuk bidang tanah, ya. Tanah istilahnya mungkin
saya mau bangun rumah, saya punya tanah, saya beli tanah dari toko material, ya, saya titipin ke rumah Iqbal misalnya, Bal ini titipinnya, rumah saya penuh, nggak ada tempat, saya titipin dulu ini tanah pasir atau tanah liat misalnya, digali dari mana gitu, saya beli, ini saya titipin dulu, tahu-tahu Iqbal jual. Nah, tanah yang tadi yang saya kasih contoh ini bukan tanah dalam yang saya jelaskan pertama tadi, bukan bidang tanah, bukan. Itu dia kategorinya benda bergerak berwujud sudah. Ya, jadi kalau mau dijual nggak perlu ke akte notaris kan. Emang kalau Anda beli tanah atau pasir di toko material ya, atau tanah di tukang-tukang jual tanah liat itu untuk bangun rumah, emang harus ada PPAT-nya kan? Enggak. Yang dimaksud jual beli tanah dengan PPAT itu artinya tanah dalam pengertian satu bidang yang ada batas-batasnya yang akan dipakai sebagai tempat hunian atau bangun ruko dan lain sebagainya. Tapi kalau tanahnya yang sudah diuruk, diambil, nah itu dia terpisah sudah tuh dengan bidang tanah, itu kategorinya sebagai benda bergerak dan berwujud. Nah, jadi kalau itu bisa ada tindak pidana terkait itu. Tapi kalau penggelapan tanah dalam arti tanah kita dijual orang, itu tidak bisa diterapkan pasal 372 tentang tindak pidana penggelapan. Ya. Kemudian unsur